Baik, selamat pagi semuanya. Dulu saya masih ingat ketika saya belum yang namanya berbudidaya azolla, saya hampir setiap pagi ke ladang. Jaraknya sekitar 1 kilo dan saya jalan dan saya mencari yang namanya dedaunan untuk pakan ayam saya. Nah, setelah saya mengetahui konsep daripada azolla ini, saya mulai tertarik karena katanya bisa pertumbuhannya sehari itu 30%. Dan saya coba satu box seperti ini dulu dengan dengan box kayak gini satu, dan hasilnya bisa saya cari di sawah bibitnya, terus saya coba mau, tetapi setelah beberapa minggu dia mati, dia menguning gitu, mati pokoknya. Merah dulu, habis merah dia itu hitam dan itu hilang gitu. Saya bingung loh kenapa gitu. Nah, setelah itu saya coba terus belajar, saya lihat-lihat juga di YouTube, dan akhirnya saya temukan cara memelihara atau budidaya azolla ini. Nah, setelah saya kembangkan, saya mulai berani untuk membeli box ini, karena ketika saya pakai yang namanya terpal dan plastik, sering sekali terjadi kebocoran. Dan akhirnya ya udah, saya nyari bocornya itu di mana, agak sulit. Dan akhirnya saya berani menginvestasikan sekitar 100 box seperti ini, dan saya sekarang punya 100 box untuk budidaya azolla. Nah, hampir setiap hari kita dapatkan seperti ini ya, lebih sebenarnya ya, hampir ini sekitar 5 sampai 10 kilo kita dapatkan setiap hari. Dan dengan membudidaya azolla ini jadi bisa mengurangi biaya pakan. Dan setelah saya cek bahwa azolla ini mengandung sekitar 20-30% protein. Nah, itu yang bagusnya. Nah, inilah protein nabati yang saya berikan kepada ayam. Selain nanti kita juga kasih yang namanya jagung, dedak, dan lain sebagainya. Tetapi ini sebagai pakan tambahan untuk bisa mengurangi biaya pakan. Nah, bagaimana caranya pemeliharaan untuk tingkat awal? Pertama, kita siapkan yang namanya bak atau dari dari terpal atau dari plastik yang ketinggiannya itu 15 sampai 20 cm saja ya. Nah, ini nanti kita akan cerita lebih lanjut. Nah, yang penting antara 15 dan 20 cm, dan kita isi air sekitar 15 cm atau 10 cm. Setelah itu kita kasih yang namanya pupuk di sana di dalamnya. Nah, pupuk yang saya gunakan setelah saya melakukan belajar banyak tentang azolla ini, pupuk yang paling bagus saya kasih adalah pupuk kotoran ayam, karena kotoran ayam itu mengandung nitrogen yang lebih tinggi. Nah, yang kita harapkan daripada azolla ini kan daunnya. Nah, daunnya yang lebih tinggi, jadi kita perlukan nitrogen yang lebih tinggi, yaitu dari kotoran ayam. Nah, banyak macam cara untuk mengasih nutrisi. Ada dikasih kayak karung diisi kotorannya terus direndam. Kalau saya secara pribadi ya udah saya tebarin begitu saja untuk pemberian nutrisi terhadap azolla ini. Dan pemberian nutrisi terhadap azolla ini rutin saya lakukan seminggu sekali. Untuk area yang seperti ini cukup 2 genggam aja per minggu kita kasih, 2 genggam kita kasih, terus kita aduk. Nah, setiap kita panen untuk azolla ini perlu kita lakukan setelah kita panen. Nah, ini kan setelah kita panen itu kita aduk dia biar
lumpur-lumpur atau kompos-kompos yang ada di sini itu naik tercampur dengan air dan itu akan mudah diserap oleh azolla ini. Nah, untuk perawatan yang lain, ketika kita melihat azolla kita mulai dia itu menguning, itu tandanya perlu kita tambahkan nutrisi. Nah, terus yang kedua, ketika musim hujan itu asamnya lebih tinggi, itu biasanya kita harus cek. Dan untuk tempat saya kasih yang namanya kase ini untuk airnya tidak dia jatuh, tetapi dia bisa menyaring yang namanya azolla ini sehingga azolla ini tidak bisa jatuh ke atau ikut dengan airnya. Nah, itu caranya. Nah, terus ketika musim panas itu biasanya untuk siang-siang itu biasanya itu sebenarnya tidak masalah dengan azolla ini, karena azolla ini butuh yang namanya sinar matahari untuk berfotosintesis. Jadi tidak apa. Yang penting, nah ketika panas itu kita lebih banyakin kasih air sehingga airnya ini tidak panas. Nah ketika inilah fungsinya kolam kita tidak terlalu dangkal. Ketika kita kasih ini sekitar 20 cm, sekitar 15 cm ini kita kasih air. Jadi airnya ini sampai dari pagi sampai sore itu dia tuh hanya hangat-hangat kuku aja, tidak dia itu panas. Nah itu untuk strategi. Kalau panas sekali bisa kita kasih di atasnya waring atau apa saja yang bisa menutupi. Tetapi menurut hemat saya azolla ini membutuhkan yang namanya sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis untuk perkembangan yang lebih baik. Nah, pakan ini caranya bagaimana untuk ayam-ayam kita? Perlu kita fermentasi atau berikan langsung. Kalau kita fermentasi bisa dan berikan langsung juga bisa. Tetapi alangkah baiknya azolla ini kita fermentasi dulu, kita campurkan dedak dan kita fermentasi dan baru kita berikan kepada ayam kita. Sehingga kandungan-kandungan yang ada di sini misalnya 30-20% itu bisa kita tingkatkan lagi proteinnya dengan kita melakukan fermentasi. Dan strategi yang lain itu adalah rutin kita panen 2 hari sampai 3 hari sekali kita panen. Biar apa? Biar dia tidak menumpuk banyak. Ya, dia tidak menumpuk sehingga perlu kita panen dan berikan jarak seperti ini. Nah, itu aja yang strategi yang saya lakukan dan kita bisa panen setiap hari dan cukup untuk 50 ekor ayam yang kita berikan dengan 10 kilo ini, 5-10 kilo ini. Baik pemirsa semuanya, untuk semua teman-teman semua, azolla ini bukan saja menjadi pakan gratis, tetapi juga kita bisa berkontribusi kepada lingkungan. Dengan kita memelihara azolla ini, jadi dia akan memberikan oksigen yang lebih banyak kepada bumi kita. Nah selain itu dia akan menyerap karbon dioksida. Itu fungsi daripada azolla, sehingga bukan saja untuk pakan ayam, tetapi juga untuk lingkungan kita lebih.